Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenali dan menyadari siapa diri sendiri adalah kunci utama bagi kita berbenah dan menggali potensi untuk pemberdayaan diri. Itu yang saya alami di kelas Advanced Hypnotherapy Training Program hingga lulus saat ini. Bagaimana kita akan memberdayakan diri jika kita tidak mengetahui sampai sejauh mana potensi yang ada dalam diri kita? Lalu bagaimana dengan Anda? Yakin sudah mengenali diri dengan baik? Jika belum, mari bergabung dengan kami di bawah bimbingan Kiai Jamas selaku guru kami di Satvika Hypno Academy. Terima kasih, saya Zulfa dari Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Satvika semua dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kiai Jamas dari Sanggar Pemberdayaan Diri Satvika Meditasi Indonesia. Pada kesempatan kali ini di rekaman sederhana ini kita akan mulai membuka kelas kita di 3-in-1 online class Satvika Hypno Academy, Fundamental Hypnosis, Hipnoterapi, dan Advanced Hipnoterapi. Sahabat Satvika semua dimanapun Anda berada, kajian kita malam hari ini kita mulai dengan membahas sekilas tentang sejarah hipnosis. Mengetahui sejarah hipnosis ini cukup penting bagi kita agar kita punya landasan teori yang jelas dan supaya kita tahu kemana alur dan langkah kita menuju. Yaitu tentu saja langkah kita ini sedang menuju pada sebagai profesional hipnoterapis yang handal. Oke, sahabat Satvika semua dimanapun Anda berada, peserta kelas 3-in-1 online kelas Satvika Hypno Academy, Fundamental Hypnosis, Hipnoterapi, dan Advanced Hipnoterapi yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang hipnosis ini sebetulnya sebuah fenomena kehidupan kita sehari-hari. Setidaknya setiap orang sudah pernah mengalami kondisi hipnosis di mana dia menerima sugesti tanpa kritik, dan atau suatu ketika dia juga pernah berpraktek sebagai seorang hipnotis, yaitu memberikan sugesti kepada orang lain tanpa orang lain itu mampu mengkritiknya. Hipnosis sebagai sebuah fenomena kehidupan sehari-hari sebetulnya sudah sering kita temui di lingkungan sekitar masyarakat kita. Seperti misalkan seorang guru yang memerintahkan kepada muridnya dan muridnya itu patuh tanpa kritik. Seorang orang tua yang memerintahkan kepada anak-anaknya dan anak-anaknya patuh tanpa kritik. Seorang penjual dengan lihainya menawarkan dagangannya dan para pembelinya berebutan untuk memiliki dagangannya. Dan lain-lain fenomena hipnosis sering sebetulnya kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sahabat Satvika semua dimanapun Anda berada, hipnosis modern saat ini sebetulnya mengangkat kembali fenomena-fenomena hipnosis itu untuk kita pelajari strukturnya, untuk kita pelajari polanya, sehingga kita bisa mempraktekkan hipnosis ini kapanpun, dimanapun, pada siapapun kita menginginkannya. Jadi dengan sengaja kita bisa melakukan proses hipnosis ini untuk hal-hal yang baik untuk di bidang penyembuhan, di bidang penjualan, di bidang mentoring, motivasi, di bidang pengajaran, dan yang lain-lain. Oke, sahabat Satvika semua dimanapun Anda berada, berbicara tentang sejarah hipnosis, kita akan mengingat kembali satu tokoh yang mungkin bisa dikatakan sebagai pelopor munculnya keilmuan hipnosis di era modern ini. Ada seorang dokter dari Austria bernama Franz Anton Mesmer. Beliau sangat tertarik dengan fenomena-fenomena penyembuhan kuno, fenomena-fenomena penyembuhan kuno yang berbasis mistik dan metafisika. Jadi Franz Anton Mesmer ini berkeliling meneliti sejarah Mesir, sejarah Yunani, sejarah Romawi, sejarah Arabia, dan yang lain-lain. Tidak kalah juga sejarah tentang Persia.
di mana Frank Anton Mesmer itu melihat fenomena penyembuhan mistis dan metafisika yang terkenal ajaib. Jadi banyak sekali penyembuhan-penyembuhan pada tradisional kuno ini yang menghasilkan penyembuhan-penyembuhan yang ajaib bagi pasien-pasiennya. Kemudian Frank Anton Mesmer mencoba merasionalisasikan praktek penyembuhan-penyembuhan yang berbasis mistik dan metafisika itu dengan satu teori keilmuan yang kemudian dikenal dengan teori magnetisme. Artinya Frank Anton Mesmer kemudian membuat satu teori bahwasanya dunia ini dipenuhi dengan energi magnetis. Di dalam tubuh manusia juga dipenuhi dengan energi magnetis. Jika energi magnetis antara manusia dengan alam semesta ini seimbang, maka manusia cenderung dalam kondisi kesehatan yang prima. Akan tetapi sebaliknya, jika energi magnetik yang ada di dalam tubuh manusia itu tidak seimbang, maka manusia cenderung mengalami penurunan kesehatan hingga sakit. Karena dia seorang dokter dan dia tertarik dengan fenomena-fenomena penyembuhan mistik dan metafisika ala tradisional kuno itu, kemudian Frank Anton Mesmer menggabungkan pengetahuan kedokterannya dengan kecintaannya pada dunia metafisika dan dunia gaib itu untuk melakukan terapi penyembuhan berbasiskan teori magnetisme. Ketika ada orang yang sakit datang kepada Frank Anton Mesmer, pada waktu itu Frank Anton Mesmer akan mencoba menselaraskan kembali energi magnetik yang ada di dalam tubuh pasien dengan energi magnetik yang ada di alam semesta. Frank Anton Mesmer akan menggosok-gosokkan magnet ke dalam tubuh pasien yang sakit sampai pasien itu menerima perubahan atau penyembuhan secara ajaib. Dan pada kenyataannya banyak juga pasien Frank Anton Mesmer yang tersembuhkan dari berbagai masalah yang mereka hadapi, baik dari fisik maupun pada kasus-kasus psikologi. Pada praktek penyembuhan Mesmer ini terdapat sebuah fenomena yang menurut orang-orang pada waktu itu termasuk fenomena ajaib juga, yaitu ketika Frank Anton Mesmer melakukan penyembuhan, sering terjadi yang namanya trance terjadi pada diri pasien. Trance ini biasanya disebut dengan trance magnetik atau trance mesmerik. Kenapa? Karena trance ini terjadi dari proses penyembuhan yang dilakukan oleh Frank Anton Mesmer dengan teori magnetismenya. Sehingga seseorang yang trance magnetis ini kadang-kadang dia menjerit, kadang-kadang dia menangis, kadang-kadang dia up reaksi frontal seperti orang lain yang kesurupan, kadang-kadang ia juga tertidur dalam proses penyembuhan itu sampai proses penyembuhan itu selesai. Dan pada kenyataannya kemudian Frank Anton Mesmer semakin terkenal dengan teori penyembuhannya. Lama-kelamaan murid Frank Anton Mesmer selain daripada pasien-pasiennya semakin banyak, murid Frank Anton Mesmer pun semakin banyak di berbagai kota. Hingga akhirnya praktik magnetisme ala Mesmer ini tidak hanya diaplikasikan dalam dunia penyembuhan saja, bahkan sampai diaplikasikan dalam hiburan panggung. Kalau di zaman sekarang mungkin lebih identik dengan state of hypnosis atau hipnosis panggung ya. Jadi Mesmer dengan murid-muridnya sering menggelar acara-acara hiburan dengan basis keilmuan barunya yang dikenal dengan magnetisme. Seiring waktu terus berjalan, Frank Anton Mesmer semakin terkenal di berbagai kota sampai suatu ketika Frank Anton Mesmer ini mau melakukan penyembuhan tetapi dia lupa bahwa dia tidak membawa magnet. Pada akhirnya Frank Anton Mesmer mencari cara bagaimana dia mengaktifkan magnet di dalam tubuhnya. Dia menggosok-gosokkan tangannya sampai terasa hangat dan panas, kemudian menyentuhkan pada bagian-bagian tertentu dari tubuh pasien yang sakit. Dan ajaibnya, baik Frank Anton Mesmer menggunakan magnet ataupun menggunakan tangannya untuk menginduksi pasiennya sama-sama mendapatkan efek penyembuhan yang ajaib pada waktu itu. Kemudian lama-kelamaan karena saking terkenalnya Mesmer dengan teori magnetismenya, maka magnetisme ala Mesmer ini kemudian lebih dikenal dengan mesmerisme, yaitu praktek magnetisme ala Mesmer dan murid-muridnya. Itu sahabat. Jadi sebetulnya
sebelum kita membahas tentang hipnosis, sejarahnya kita belajar tentang magnetisme dulu. Kemudian kita belajar tentang mesmerism. Oke, sahabat Satvika semua dimanapun Anda berada, bagaimana kelanjutan daripada teori magnetisme dan mesmerism ini dan bagaimana prakteknya? Terus ikuti kajian kita selanjutnya, tentunya di kelas 3-in-1 online class. Audio ini hanya sebagai audio pembukaan. Bagi sahabat-sahabat Satvika semua yang ingin mengikuti kajiannya, silahkan gabung di kelas 3-in-1 online class. Kita akan bahas dari bagaimana praktek magnetisme, praktek mesmerism, sampai fundamental hipnosisnya, sampai basic hipnoterapinya, sampai advance hipnoterapinya. Insya Allah dalam waktu 1 bulan semua bisa kelar, semua bisa praktek dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja sebagai apresiasi positif dari kami memberikan sertifikat bagi peserta pelatihan yang lulus ujian online-nya. Insya Allah ujian online-nya gampang. Yang penting, yang pasti ketika Anda bisa mengikuti kajian ini dengan baik, mengikuti apapun yang menjadi arahan saya, selama itu baik untuk pembelajaran Anda, insya Allah Anda semua bisa lulus ujian dengan sebaik-baiknya. Sampai ketemu di audio saya berikutnya, di rekaman sederhana saya berikutnya untuk kajian-kajian yang lebih dalam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mantap jiwa, bebas dan merdeka. Back to our Satvika. Ini adalah audio seri bimbingan hipnosis hipnoterapi training program dari Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Disarankan bagi Anda untuk mendengarkan audio ini secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang sudah kami siapkan di playlist Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Bersama mengedukasi bangsa, back to our